Baik, saya putarkan video lengkap tentang keterangan haji, tentang apa aja pokoknya ya, pemberangkatan, kesehatan, mendampingi, kapan berangkatnya, dan bank mana yang bekerja sama dengan pembiayaan ini, kemudian pembatalan misalnya, ataupun juga biayanya berapa ya, apa saja yang diperlukan untuk bisa cepat berangkat ya, mendampingi dan lain sebagainya. Pokoknya lengkap ya, dibawakan, disampaikan, dipandu oleh Bapak Haji Jainal, Kasih Haji Kementerian Agama Banyuwangi ya. Pokoknya luar biasa ya, saksikan mulai awal hingga akhir. Keterangannya lengkap karena juga menerangkan tentang undang-undang haji, tentang lain-lain hal, dan pokoknya sangat komplit. Luangkan waktu untuk mendengarkan penjelasannya. Subscribe buat Anda yang belum pernah subscribe. Bagi yang sudah pernah subscribe, tinggal nonton aja hingga akhir. Sukses buat Anda. Usia yang tertua berapa? Usia yang tertua berapa sampai nanti terakhir sesuai persentase ini. Inilah setidaknya itu nanti yang akan kami jabarkan, akan kami jelaskan, akan kami sampaikan kepada para bapak. Satu, pendaftaran; yang kedua mengenai prioritas lansia, dan terakhir nanti pembatalan. Sebelum berlanjut ke 3 hal tadi, para bapak, ini bapak kepala kantor cuti sehingga tidak bisa bersama kita semua di sini. Bapak Kasubag menghadiri kegiatan di Pemkab sehingga juga tidak bersama kita. Tinggal yang ada di kantor kami, Pak, jadi teman-teman haji. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kepala kantor Kasubag kepada para bapak semuanya untuk mengikuti kegiatan ini. Para bapak dan ibu semuanya, langsung ya. Oke, sip. Tadi sudah membuka. Sudah. Sudah. Sedang berdiri. Terus, ya ini Pak, tuh dasar hukum kita, Undang-Undang 8 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, kemudian kemudian dilanjutkan sebagai kepanjangan dari undang-undang adalah PMA di bawah yang PMA nomor 13 tahun 2001 tentang penyelenggaraan haji reguler ini, Pak. Terus dari undang-undang inilah para bapak ibu media kita undang di sini, karena sampai hari ini masih ada istilah calon jamaah haji. Saya melihat berita di GTV, berita di Metro, berita di ID, semuanya menyebut CJH. Itu istilah lama ya. Barangkali teman-teman media belum diundang ke Kemenak, makanya sekarang saya undang. Jadi melalui undang-undang ini, calon jamaah itu adalah masyarakat yang beragama Islam, yang belum daftar haji. Itu calon jamaah. Bagi masyarakat yang sudah daftar haji, maka tidak disebut calon. Disebut apa? Jamaah haji. Itu ada di penjelasannya nomor 13 Jadi jamaah haji itu siapa? Masyarakat warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang sudah setor awal biaya haji 25 juta, itu disebut jamaah haji. Jamaah haji. Nah, belum berangkat kok sudah disebut jamaah? Mereka belum berangkat, hanya masalah sistem saja. Kapan? Yang seharusnya begitu daftar langsung berangkat. Pak, apa tidak bisa antriannya Majukan. diperpendek, dipersingkat? Bisa. Caranya bagaimana? Nah, ini harus komunikasi dengan Saudi Arabia. Ya. Jadi antrian yang panjang itu bukan di negara Indonesia ya, Pak. Ya, bukan di negara Indonesia. Penyebab antrian yang panjang. Penyebabnya di mana? Jika disimpulkan penyebabnya terakhir adalah di Al-Husna.
Arafah, Musdalifah, dan Mina. Di situ problemnya. Dengan kuota 221.000 jamaah haji khusus Indonesia, itu ketika di Arafah atau ketika di Mina kita dapat space lebarnya 75, panjangnya 1 meter berapa ya? 1 meteran ya, 1 meter lebih sedikit. Itu dengan kuota 221.000. Jadi problemnya di Mina, itu problemnya di sana. Tidak cukup. Kalau misalkan kuotanya ditambahin menjadi 500 sehingga mempersingkat antrian, tidak cukup. Jadi problemnya di sana. Dan itu terjadi bukan hanya untuk negara Indonesia. Semua negara mengalami problem yang sama. Tetangga kita Malaysia bisa browsing, Mas Handoko bisa browsing, ayo. Malaysia berapa masa tunggunya? 100 lebih. Ya. 100 lebih, 100 tahun. Kita Banyuwangi, umurnya kedua orang ya. Kita Banyuwangi daftar tahun ini masa tunggunya 33 tahun untuk 2024 ini. 33 tahun. Tapi nanti mohon bisa disampaikan ke masyarakat, tidak usah khawatir. Kalau melalui jalur nomor 2 kursi memang 33 tahun. Nanti ada jalur lain yang saya sebut prioritas lansia paliatif. Lanjut. Peraturan Menteri Agama nomor 13. Nah, ini para Bapak Ibu. Dalam penyelenggaraan ibadah haji, kementerian mana saja yang terkait? Koordinatornya memang Kementerian Agama. Di bawahnya ada Kementerian Dalam Negeri. Turun ke bawah itu Kementerian Luar Negeri. Daerah itu pembagian apa? Sesuai dengan undang-undang ini, transportasi, konsumsi selama perjalanan dari daerah ke asrama haji dan sebaliknya dari asrama ke daerah, dan yang terakhir akomodasi. Jika ada jamaah haji suatu hal harus bermalam di hotel, maka itu menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menanggung semuanya. Saya ulang, transportasi bis dari daerah ke asrama haji dan asrama haji ke daerah ketika kepulangan, konsumsi pemberangkatan dan pemulangan, akomodasi, ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Ini amanah undang-undang yang harus dilaksanakan. Tidak bisa misalkan kami nggak punya anggaran, tidak bisa, harus punya, harus punya. Anggarannya terbatas, harus aja dicarikan. Jangan sampai masalah bis sepeda yang sewanya hanya 10 juta menjadi rame. Kasihan nanti Pak Bupati atau Bupati, kasihan, harus dicarikan. Kementerian Luar Negeri terkait apa itu? Ya, sebagaimana nanti di belakang, kita itu jamaah haji. Hari, tanggal, waktunya tertentu dan berada di negara orang lain, maka semua kementerian terlibat. Dalam negeri, luar negeri, termasuk hukum HAM, pasporan, Kementerian Kesehatan, Perhubungan, pesawatnya, Kementerian Keuangan, BPSBD. Makanya di sini bank penerima setoran kita buka. Teman-teman wartawan bertanya, Pak, apa bedanya BPIH dengan BP? BPIH dengan huruf besar semuanya, BP dengan B besar, I kecil, P kecil, I kecil, H kecil. Begini Mas Abayu. Kalau BPIH itu biaya penyelenggaraan ibadah haji. Biaya penyelenggaraan ibadah haji. Kalau BP biaya perjalanan ibadah haji. Ini biaya yang ditanggung langsung oleh jamaah haji. Berapa nominalnya? Yang dibayar untuk stol awal ke BPSBB itu 25 juta. Ketika pelunasan tahun ini 34 juta. Berarti total semuanya sekitar 60 juta. Itu biaya direct yang langsung ditanggung oleh jamaah. Ada pun BPIH biaya secara keseluruhan
meliputi sewa pesawat, nanti sewa akomodasi di Arab Saudi dan lain-lain. Totalnya hampir 100 juta. Nah, ini yang perlu disampaikan ke masyarakat. Ya. Sejatinya BPIH biaya penyelenggaraan ibadah haji itu sekitar 100 juta aslinya. Loh, sisanya yang 40 dari mana? Dari nilai manfaat atau cara bagi hasil yang dikelola oleh BPKH. 25 juta itu dikelola BPKH, diinvestasikan untuk apapun, termasuk seperti ini Bapak Ibu yang di depan ini, SBSN ini dari dana haji. Jadi BPKH mengutangi ke negara dan nanti tahun depan negara cair atau akhir cair dikembalikan ke negara, digunakan seperti ini. Ini nilai manfaat itu. Kementerian Pertahanan, nah ini itu apa? Kementerian Pertahanan untuk perlindungan jamaah di dalam negeri, tapi yang lebih utama di luar negeri. Bukan keamanan, bukan. Arab Saudi sudah bertanggung jawab tentang keamanan warga seluruh dunia yang menunaikan ibadah haji. Tetapi TNI Polri untuk perlindungan Linjam, perlindungan jamaah. Ada TNI, ada Polri. Jika Bapak Ibu punya keluarga, punya anak yang menjadi TNI atau Polri, silahkan. Setiap tahun panitia penyelenggara ibadah haji membuka lowongan petugas haji dari unsur TNI dan Polri. Boleh Pak? Boleh. Cara pendaftarannya bagaimana? Besok saya sampaikan. Terus ini Pak, penyelenggaraan ibadah haji tadi jadi reguler khusus yang ditangani Kementerian Agama, yang daftarnya di Kementerian Agama yang reguler saja. Terus yang khusus bagaimana? Khusus ini ditangani oleh Biro Travel Haji dan Umroh, PTU PIHK tepatnya, penyelenggara ibadah haji yang khusus. Kalau dulu undang-undang itu namanya apa itu? Kalau pembayarannya ONH plus dulu. ONH plus. Sekarang haji khusus. PIHK, penyelenggara ibadah khusus. Ini Pak, tadi yang saya sebut proses penyelenggaraannya, satu di negara orang melibatkan banyak pihak, tapi itu yang dalam negeri, nanti belum yang luar negeri yang di sana. Kalau luar negeri yang di sana, khususnya yang di Arabusnya ya, itu melibatkan PT, bahasa Arabnya syirkah, jamaknya masyarik. Ini ya, jadi di Mina, di Arafah itu masyarik semuanya. Jadi ditenderkan tahun 2024 penyelenggaraan ibadah haji, misalkan untuk jamaah Indonesia pemenang tendernya PT ini di Arafah, PT ini, baik itu konsumsinya, baik itu armada transportasinya, bisnya, pemenangnya ada yang PT. Kalau bis apa namanya itu di sana? Bis. Yang sering kita lihat itu. Nah, itu semua pemenang tender yang melayani untuk transportasi, misalkan dari Mekah ke Arafah, nanti Arafah didorong ke Musdalifah atau Mina, dan selanjutnya dari Mina ke Arab Saudi. Semuanya ditenderkan, semuanya. Mulai tahun kalau nggak salah 2023, ya, itu sirka. Terus ragam strata sosial, satu tempat, mengurusi banyak orang, mengelola banyak uang. Ini Pak, yang dari tahun ke tahun problemnya, mohon maaf, tahun kemarin problemnya pendorongan dari Musdalifah ke Mina, bisnya terlambat atau bisnya datangnya telat, sehingga sampai pukul 2 siang kemarin. Tahun ini sudah ada evaluasi, alhamdulillah berjalan bagus dengan skema turun bagi yang lansia, bagi yang sakit tidak usah turun dari bis, cukup lewat akhirnya di bis langsung
menuju Mina tahun ini alhamdulillah. Tapi sebaliknya terjadi sedikit masalah di Minanya, misalkan tempatnya kotor, tendanya kurang luas, antara jamaah dengan tenda jauh, apa ya, sangat mepet. Terus tidak layak atau katakanlah kurang efisien, bukan kurang layak. Kurang apa terus? Oh, iya. Karena terlalu jaraknya sempit sekali. Tidak berimbangnya kecukupan antara toilet dengan jamaah sehingga antriannya wajar. Bapak Ibu, problem haji dari tahun ke tahun, antrian panjang di Mina, di Arafah jelas. Setiap tahun kelihatannya panitia di Arab Saudi belum bisa mengurai itu. Ya, belum bisa. Entah mengapa. Mungkin karena terlalu banyaknya jamaah dan terbatasnya tempat, baik di Arafah maupun di Mina. Tahun ini informasi yang kita dengar bertambah toilet, ditambah, tapi juga antriannya juga masih panjang. Seperti makam di Banyuwangi, semakin makam diperluas semakin banyak yang meninggal, full terus seperti itu. Ini problemnya di sana, bukan problem di Indonesia. Problemnya di sana. Terus apa? Tadi sudah. Ini Bapak Ibu sekedar gambaran. Teman-teman BPSBB peluangnya masih luar biasa. Ya, tidak usah khawatir. Ada bank baru, tidak usah khawatir, nanti bank baru juga mendapat nasabah. Ini 2020 setahun 2000 lebih, 2021 turun 1000 lebih, 2022 naik lagi 2000, 2023 1.800 turun, 2024 bagaimana? Pak, bisa turun Pak? Biasa. Ya, ini seiring dengan perekonomian di Banyuwangi. Harga jeruknya ambruk ya Pak. Ya, jeruk sekarang murah Pak, ya mohon maaf yang daftar haji. Lomboknya juga agak baik-baik ini lomboknya di Wonosobo sehingga pendaftar haji juga turun. Ini cacar, ini mulai Pak Buanaga baru mulai tahun kemarin Pak, insya Allah tahun depan naik lagi nanti pendaftar. Tidak usah khawatir teman-teman Pak ya, nanti akan naik lagi nanti. Biasa naik turun gitu. Nah ini sudah. Nah ini sekarang jumlah pelimpahan porsi jamaah haji. Nah, terus tadi sudah saya sampaikan dengan informasi ya. Ini teman-teman BPS, BP untuk BSI alhamdulillah 53 itu di bulan Januari 2024. Sinarmas 12, BNI 11, Jatim 5, Simbi 31. Simbi Niaga. BSI hadir. BSI hadir. Oh alhamdulillah Pak. Mas Heri. Barangnya Pak. Ini Februari BSI 49, Simbi 25, main band alhamdulillah. Yang saya undang di sini mesti walaupun hanya 1-2 ada Pak, makanya kami undang. Maret BSI 40, Panin Syariah, BMI, Jatim, Simbi, total ini 64. Terus 64. April ini luar biasa, ini ada total 116. Mei total 106. Maybe yes, maybe luar biasa hampir 100 Pak Heri. Terima kasih. Tapi walaupun banyak Pak Heri 4 banding 1 Pak. Ya Pak ya. Iya, karena apa? Ada BSM, ada BRI, dan ada BNI, dan ada apa itu ya. Jadi 4 bank itu. Nah, ini Juli belum. Bapak Ibu melihat dari rata-rata ini, kalau kita jumlah selama Januari sampai ke Juni, berarti rata-rata di atas 100 masyarakat yang daftar haji. Rata-rata di atas 100. Dengan jumlah setahun hampir mendekati 2000, berarti rata-rata setiap bulan sekitar 150-an. Ini peluang dari untuk teman-teman BPSBB. Makanya ini SBSN insya Allah target kita sesuai target yang ada di
di papan nama itu nanti Oktober sudah kita tempati gedung baru. Oktober kita sediakan 4 ruang di situ. Kok 4 Pak? Yang lain nanti tahun depan. Ada 4, silahkan. Terutama yang sudah bergabung lama di sini ada Sinar Mas, menjadi Nano, Simbi, terus kemudian BSI, Pak Heri dan teman-teman silahkan. Ada muamalat, silahkan. Muamalat harus masuk itu. Mengapa? Yang bangun itu muamalat. Muamalat kan 70% sahamnya dimiliki BPKH. Iya. Dan yang bangun bank ini BPKH, yang bangun SBSN ini, gedung ini BPKH. Artinya yang bangun ini adalah muamalat. Makanya muamalat salah yang punya harus masuk di dalam. Terus selanjutnya ini Pak, nah ini pendaftaran ada di pasal ini. Terus untuk undang-undang di PPS lanjut di bawahnya. Ini Pak. Pendaftaran sepanjang. Pendaftaran haji setiap hari dibuka, tidak pernah tutup. Bisa offline langsung datang ke sini, atau bisa online. Karena apa? Pendaftaran haji itu berbasis domisili. Kalau warga Banyuwangi ada di Bali, ada di Jakarta, ada di Riau, bahkan di luar negeri, maka daftar hajinya harus di Kemenang Kabupaten Banyuwangi. Bagaimana caranya Pak? Bisa online melalui Haji Pintar. Haji Begitu Pintar. mudah sekarang. Bagaimana caranya? Bisa lihat di tutorial yang ada di Dirjen PHU dan sekarang di mana-mana sudah tersebar itu. Mulai memasukkan nomor validasi, kemudian foto KTP, KK, terus kemudian selfie, kirimkan ke sini. Ketika sudah lengkap semuanya, kami cek di sini, kami verifikasi data betul, kemudian kami tanda tangani secara elektronik. Setelah kami tanda tangani SPH, surat pendaftaran haji, kami kirim melalui file PDF kepada jamaah haji yang daftar melalui luar negeri, melalui luar Banyuwangi dan lain-lain. Begitu mudahnya sekarang. Ini bagian daftarnya bukan di Banyuwangi, tapi KTP Banyuwangi. Nah, bagaimana Pak pendaftaran itu? Pendaftaran itu digunakan dalam rangka nanti sebagai bank data untuk pemberangkatan. Karena nanti dari pendaftaran setor awal itu yang bersangkutan akan memperoleh nomor porsi. Yang nomor porsi nanti digunakan untuk dalam rangka pemberangkatan. Itu. Misalkan, Pak pakai menaik apa? Dan nomor porsi ini kan bisa diutak-atik nanti kalau keluarganya bisa didahulukan. Mohon maaf, sama seperti teman-teman dari bank. Pengen pakai bank bisa cukup duit misalkan. Betina ngitung duit, hampir sama Pak. Betina berhitung duit, tapi nggak bisa ngambil. Pakai kemenang terutama yang di seksi PHU bisa melihat porsi, tapi kami nggak bisa ngambil. Data yang ada di Siskohan itu sudah tidak bisa kita otak-atik. Plus nomor porsi tidak bisa kita otak-atik. Masa tidak bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi sama seperti para masyarakat, seperti para bapak itu, kalau daftarnya untuk RI berangkatnya RI sama, orang kemenang juga sama. Tidak ada perbedaan sedikit pun. Tidak ada. Ini. Terus selanjutnya, ketentuan lebih jauh lanjut mengenai pemberangkatan berdasarkan nomor urut pendaftaran sebagai masyarakat dan pengecualian pemberangkatan bagi jamaah haji lanjut lansia. Keterangannya nanti di bawah. Ini pengecualian. Itu tadi yang saya sampaikan di awal. Mohon nanti bisa disampaikan jamaah haji yang sudah lanjut usia tidak usah khawatir. Tetap daftar saja. Pak nanti jangan-jangan nggak sampai umur, mudah-mudahan sampai umur. Nanti sesuai dengan undang-undang ini kalau umurnya sudah 65 tahun, sudah daftar 5 tahun, nanti akan mendapat prioritas untuk segera diberangkatkan. 2023 usia tertua 103. 2024 tahun ini usia tertua 99, termuda 84.
tahun depan nanti bisa jadi usia tertua turun menjadi 95, termuda 80, terus kalau per tahun 6-7%, maka nanti yang lansia habis di Kabupaten Banyuwangi. Itu lanjut. Nah, ini yang saya sebut tadi itu transportasi jamaah haji dari daerah asal embarkasi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, bukan Kementerian Agama, Pak. Bukan. Bis berapapun yang dibutuhkan oleh jamaah haji menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kalau ada jamaah haji yang pulangnya dipercepat karena Zoom, misalkan hari ini ada yang pulang ya hari ini, ya. Tidak salah dari Waspian dari mana ya? Tegalsari ya. Hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk dijemput di asrama haji. Besok Jumat juga ada satu lagi, ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dan akomodasi, pendidikan konsumsi ketika pemberangkatan dan pemulangan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sudah terus. Reguler dan khusus ya Pak? Reguler dan khusus menjadi tanggung jawab pemerintah. Reguler atau khusus juga menjadi ya, sama. Pembayaran dan pengembalian setoran. Nah, ini pembayaran setoran awal BP. Nah, ini Bapak Ibu sebelum 2016 insya Allah setoran awal masuk ke rekening Menteri Agama dulu. Tetapi setelah 2016 setoran awal yang 25 juta itu masuknya ke rekening BPK, Badan Pengelola Keuangan Haji. Kalau total, mohon maaf Mbak Nika, itu bermalam nggak uang 25 juta itu? Nggak bermalam. Langsung lewat saja. Berarti hanya basah saja nih. Jadi 25 juta itu hanya lewat Pak Edi ya, tidak bermalam sama sekali. Misalkan kalau daftarnya sore ya nggak bermalam. Oh, udah ada transit. Nanti barangkali bisa disampaikan kalau udah ada transit terus kira-kira apa ini, bagi dapat apa nanti bisa disampaikan ya Pak ya. Terus selanjutnya dikembalikan bersama nilai manfaat di mana jemaah haji membatalkan, jemaah haji dibatalkan. Nah ini Pak. Jadi ini masuk ke sedikit pembatalan walaupun nanti di bawahnya disebutkan bahwa 25 juta itu jika misalkan jamaah haji meninggal maka 25 juta itu mulai 2020 bisa dilimpahkan kepada ahli waris. Kalau dulu sebelum 2020 harus dicabut, sekarang mulai 2020 bisa dilimpahkan kepada ahli waris. Siapa saja itu? Kalau yang meninggal suami bisa dilimpahkan kepada istri. Kalau yang meninggal orang tua bisa dilimpahkan kepada anak. Kalau yang meninggal kakak bisa dilimpahkan kepada adik dan seterusnya. Itu. Terus jamaah haji yang membatalkan, nah ini juga bisa dibatalkan. Saya daftar, saya bakal boleh. Yang terakhir bisa dibatalkan oleh negara. Ini dijadikan apa? Satu, ada pemalsuan KTP, ada pemalsuan ini itu. Nah, ini bisa dibatalkan oleh negara. Terus selanjutnya. Setelah awal dalam hal BPSBB kita memberikan teman-teman juga mendapat sosialisasi yang ini ya pipi yang usah saya sampaikan yang bersangkutan user ID tadi. Pendaftaran ini Pak, warga negara Indonesia tidak dapat melakukan pendaftaran jamaah haji reguler apabila satu masih berstatus daftar tunggu. Saya sudah daftar 2015 atau 2016. Terus sekarang saya daftar lagi, padahal saya kan belum berangkat lagi ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Pernah menunaikan ibadah haji dalam jangka waktu paling singkat 10 tahun terhitung sejak
Saya sudah haji tahun misalkan 2019 saya sudah berangkat. Antara 2019 dengan 2024 hanya 5 tahun, maka saya tidak bisa daftar haji lagi. Baru bisa daftar lagi kapan? Di 2029, 10 tahun. Nah ini semuanya dikecualikan bagi siapa? Jamaah haji reguler yang akan menjadi petugas haji. Pak Haji Gufron menjadi petugas, maka beliau yang sudah daftar 2011 tidak apa-apa. PHD tahun ini banyak, ada 6, ada Pak Ketua WKD Pak Isa Bozuli sudah daftar haji 2018, maka menjadi petugas PHD tidak apa-apa, boleh, tidak masalah. Atau pembimbing KBU tahun ini Bu Samsul Puro, beliau sudah daftar haji 2018 tapi menjadi petugas KBU, berangkat, tidak masalah, ini pengecualian. Atau misalkan ada pembimbing dari KBU yang setiap tahun punya kursi seperti Gus Ruhin, Gandiran, Gus Hasim, Blokaru, setiap tahun punya kursi, ini pengecualian untuk pembimbing dari KBU. Oke, nah, ya bunyinya undang-undang seperti itu. Terus, ini syarat untuk mendaftar jamaah haji apa saja? Satu, Islam, berusia paling rendah 12 tahun, paling rendah. Dulu sebelum undang-undang ini, kalau tidak salah berapa ya? 8 tahun ya. Sekarang paling rendah 12 tahun. Jadi dibedakan antara daftar dengan berangkat. Kalau daftar paling rendah 12 tahun, kalau melunasi dan berangkat paling rendah 18 tahun. Sehingga kalau misalkan ada haji termuda, misalkan haji termuda umur berapa? 12 tahun, menyalahi undang-undang. Tidak boleh haji termuda 12 tahun. Pak, daftarnya mulai kecil dulu, walaupun kecil nunggu sampai umur 18 tahun baru boleh melunasi dan boleh berangkat. Jadi pendaftaran paling rendah 12, kalau pelunasan dan pemberangkatan 18 tahun. Memiliki kartu keluarga, KTP atau KIA, kartu identitas anak, akte kelahiran, tanggal lahir, kebulikan, kutipan, memiliki rekening atas nama jamaah kepada BPS. Ini persyaratannya. Lanjut. Nah, sudah. Ini Pak. Jadi sebenarnya ada 3 ini. Mengapa tahun kemarin kami mengajukan untuk pembukaan pendaftaran di luar kantor Kemenang? Ini dasarnya Pak. Jadi layanan pendaftaran itu bisa dilakukan 3 ini. 1, kantor Kemenang Banyuwangi. 2, layanan keliling yang kemarin pernah kami lakukan di MTS 7, Sidoarjo, sama di Mandua, Genteng. Dasarnya di sini. Dan yang ketiga, layanan elektronik yang tadi pendaftaran online melalui aplikasi Haji Pintar. Lanjut. Ada. Wes memang. Wes. Sama, wes. Yes. Sekarang pembatalan. Nah, dasarnya ini pasal 50 maksudnya BMA terus di bawahnya. Ini Pak tadi yang saya sebut. Terus lanjut sudah. Ini meninggal dunia, membatalkan, dibatalkan, terus. Ini Pak yang meninggal dunia. Ini jika mau dicabut atau diambil setoran awal 15 juta syaratnya ini. SPH, bukti setoran BP, fotokopi, dan lain-lain ke bawah itu. Tidak usah. Yes. Ini yang meninggal dunia. Ini yang membatalkan pendaftarannya. Syaratnya ini SPH, yes. Terus, ayo. Oh, foto kita share nanti. Foto itu dulu ya. Jadi materi di foto itu dulu. Nanti kita share materinya. ya betul. Ayo terus. Nah, yang dibatalkan ini Pak Bu. Ini yang perlu saya jelaskan. Ini yang dibatalkan oleh negara. 1, terbukti menggunakan KTP, KIA yang tidak sah untuk pendaftaran haji.
2. Berpindah kewarganegaraan. 3. Keluar agama Islam. 4. Meninggal dan tidak memiliki ahli waris. Ini yang problem ya kadang-kadang. Ahli warisnya tidak ada sama sekali. Wah. Maka yang batalkan negara. Nanti uangnya di bawah. Ada pertanyaan di bawah nanti. Terus, nah ini dalam bahasa Indonesia dibatalkan dengan alasan sebagai kepada pasal 7 ayat 1 huruf D. 1. Setoran BP Haji dikelola oleh BPKH sebagai wakil yang sah dari jamaah haji reguler. Tidak punya ahli waris, maka nanti dananya masuk ke rekening BPKH. Bukan Kemenang ya, BPKH. Ayo lanjut. Ini Pak, yang tadi saya sampaikan prioritas lansia ya. Ini PMA 13/2001. Dalam menetapkan kuota haji reguler, Menteri memberi prioritas kuota kepada jamaah haji reguler lanjut usia yang berusia paling rendah 65 tahun dengan persentase tertentu. Pemberian prioritas kuota kepada jamaah lansia sebagaimana di ayat 1 dilakukan secara sistem. Secara sistem tanpa pengajuan. Berdasarkan apa? 1. Urutan usia tertua garis miring atau masa tunggu di masing-masing provinsi dan telah mendaftar paling singkat 5 tahun sebelum keberangkatan. Inilah kemarin, mohon maaf kalau bahasanya disomasi atau di apa ya kemarin Kementerian Agama. Persekusi kemarin oleh lembaga bantuan hukum Banyuwangi di somasi atau apa, ini jamaah ini padahal nomor porsinya ini lebih mudah, ini kok bisa berangkat, sementara ini daftarnya lama kok nggak bisa berangkat. Itu ada 15 jamaah se-Banyuwangi. Karena itu kejadian sebelum saya dilihat, saya kemana-mana cari data itu. Akhirnya ternyata itu adalah satu permohonan penggabungan makro dan pendampingan lansia di tahun 2019 gitu. Permohonan mahrum pendampingan. Makanya nanti teman-teman juga media, jika ada jamaah haji yang secara nomor porsinya sangat mudah nomor porsi, mengapa kok berangkat tahun ini? Bisa jadi 1 pendampingan mahrum dan penggabungan mahrum. Pendampingan lansia dan penggabungan mahrum. Itu boleh. Bagaimana syaratnya? Begini. Jamaah haji yang masuk kuota 2025 siapa? Misalkan dia suami. Kebetulan antara suami dengan istri daftarnya beda tahun. Suami daftar 2012, istri daftarnya 2019. Tahun berangkat 2025. Maka suami setelah melunasi bisa mengajukan permohonan penggabungan mahrum. Istrinya yang beda pendaftaran. Kok bisa pendaftar? Kebetulan 2012 dia belum menikah, Mas. Ya. Baru menikah di 2018. Ya. 2019 istri daftar. Sehingga mereka nanti bisa berangkat dengan suaminya. Ya. Sudah daftar? Daftar aja Mas. Oh. Iya. Oh, jangan diperjelas ya. Ini Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan. Jadi ini yang rame-rame ya di media sosial, IG dan TikTok ya, yang visa ziarah, visa hamil atau visa pekerja, umar, jamaahnya umar pekerja, atau visa saksiah, multiple entry dan lain-lain. Ini yang sekarang lagi ramai. Memang di tahun 2023 belum begitu ketat. 2024 ini sudah mulai agak ketat. 2025 nanti insya Allah diperketat lagi. Nanti selain visa haji tidak bisa baterai. Ya, baterainya ya. Ya. Ya sudah.
Apa? Kode alam ini? Enggak ya? Pak Fauzi? Pak Fauzi? Oh, belum ada ya. Disiapkan, apa yang di atas meja disiapkan. Ya. Kode alam. Ini, jadi kopi di belakang Pak Bu, sampai enggak apa-apa, santai saja. Dan lain-lain silakan. Jadi teman-teman media, insya Allah di 2025 dan ke atas nanti saya mendengar pernyataan di Dirjen PRU, biro-biro perjalanan yang sering menawarkan misalkan haji cepat tanpa antri, haji tidak perlu visa haji, visa ziarah juga bisa, semuanya sudah apa ya cara apa ini cara cyber ini sudah di Eliminir. Di screening ya, Ya. Sudah di data, sudah didata. Mereka yang sering menawarkan hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang ini sudah didata. Mana saja itu sudah didata. Tidak usah khawatir, tidak usah khawatir. Kemana juga sebenarnya tidak ada tindakan yang tegas mengenai biro-biro travel yang akan begini Pak. Undang-undang itu yang menindak bukan kemenangan. Iya kan? Dan sebenarnya aparat penegak hukum. Jadi penegak hukum dalam ini polisi. Sudah dilaporkan? Sudah. Kalau mengenai laporkan kita koordinasi. Saya mau melaporkan kemarin beberapa waktu yang lalu oleh pihak Polres. Ini masalah legal standing ya. Kita belajar di S1 hukum. Posisi Kemenang sebagai apa? Regulator kan? Regulator masa melaporkan aja? Tidak bisa. Yang melaporkan siapa? Masyarakat yang menjadi korban. Masyarakat yang menjadi korban. Teman-teman media boleh melaporkan nggak? Boleh. Boleh. Silakan laporkan. Tidak apa-apa. Laporkan. Atas laporan masyarakat. Ya, ini. Jadi visa yang legal itu hanya dua. Visa haji sama mujamalah. Untuk masalah perhajian hanya dua itu saja. Selebihnya saya menyebut tidak sesuai dengan undang-undang ini. Saya nggak usah masuk pada nanti hajinya sah atau tidak, nah itu bukan domainnya Kementerian Agama. Jadi visa yang legal hanya dua ini. Visa haji kota Indonesia reguler itu sama visa haji kota Indonesia meliputi reguler sama haji khusus. Itu bisa haji juga. Yang kedua visa mujamalah. Aslinya mujamalah itu visa undangan kerajaan Arab Saudi. Aslinya. Jadi mereka yang minta ya nggak bayar. Mujamalah. Nggak bayar sama sekali. Undangan dari Arab Saudi. Apakah ada? Ada yang diundang. Kalau di medsos yang diundang anaknya Yusuf Mansur itu tahun ini dan beberapa. Free semuanya, nggak bayar. Pak, kok ada visa yang haji furoda kok bayar? Nah, itu lain. Lainnya bagaimana? Aslinya tidak bayar, bisa jadi itu kelebihan nih Pak, kuotanya ya. Terus dijual, ya. Bisa jadi ya. Saya nggak ngerti itu sejatinya. Ya. Tapi itu pun furoda itu harus melalui PIHK. Harus. Begitu ya Mbak Mami ya. Nanti bisa disampaikan ini. Makanya hati-hati, ada tawaran haji cepat tanpa antri 150 juta sampai tanya visanya apa. Kalau visa ziarah hati-hati, kucing-kucingan nanti di sana. Di Arafah nggak dapat tenda, Arafah nggak dapat, pakai tenda sendiri, bawa terpal dari Banyuwangi itu, bawa terpal, bawa kapal antara robek. Nanti fasilitas toiletnya bagaimana? Numpang di reguler. Konsumsinya bagaimana? Numpang di reguler. Akhirnya konsumsi reguler kurang. Jadi kasusnya dari tahun ke tahun seperti ini yang terjadi. Ini. Oh, sudah ya. Lansia. Ini Pak Bu, sekelumit tentang pendaftaran sama pembatalan haji.
ada sedikit pelimpahan tadi ya. Nah, ini pembatalan kaitannya juga pelimpahan. Pelimpahan juga boleh. Jadi jika misalkan ada keluarga yang meninggal, misalkan kakek meninggal, ini bisa dilimpahkan ke siapa? Kepada anak, kepada adiknya kakek. Kepada cucu boleh dan tidak boleh, berhenti kepada anak. Dari materi yang saya sampaikan, ada sesuatu yang ingin disampaikan, silakan dulunya. Pertama dulu ini pertama dulu. Melunasi pelunasan dulu Pak. berapa? Saya punya uang ini, siapa yang pelunasan terus langsung berangkat gitu. Nah, kebanyakan itu banyak orang yang seperti itu bilang. Terus akhirnya kan, oh nggak bisa ya mas, tetap harus nunggu ya. Iya, nah, kami menjelaskan seperti itu. Kami kemarin ditawarin gitu, bisa berangkat tahun ini. Nah, mereka melihat kayak Instagram kayak artis-artis itu bisa daftar, bisa langsung berangkat. Itu saya kemarin ditawarin seperti itu. Seperti itu Pak. Yang terjadi di lapangan itu seperti itu, karena memang mereka merasa punya uang, pengen melunasi, pengen berangkat juga langsung seperti itu. Langsung saya jawab ya. Udah. Baik. Langsung saya jawab. Ya begini. Pelunasan itu bisa dilakukan kapan? Gitu ya. Begini para bapak, jamaah haji reguler dan khusus ini bisa melunasi apabila sudah masuk kuota tahun berangkat. Misalkan tahun 2025, secara estimasi kami sudah punya kira-kira siapa-siapa yang berangkat nanti di tahun berangkat. Nah itu nanti apabila sudah masuk kuota berangkat dan Kementerian Agama sudah melakukan RDP, rapat dengar pendapat dengan Komisi 8, menentukan biaya pelunasan tahun 2025 berapa. Setelah diputuskan jebret, baru jamaah bisa melunasi. Sebelum itu belum bisa melunasi. Mengenai nominal berapa, sebelum ada RDP Komisi 8 dengan Kementerian Agama atau pemerintah juga masih belum tahu pelunasannya. Jika ada misalkan oknum-oknum tertentu yang nawari, silahkan Melunasi. sepanjang bisa menyalurkan dana sekian, kami bisa memberangkatkan. Mohon maaf, makanya ini perlunya teman-teman media kami undang oknum-oknum seperti ini yang kadang-kadang menyesatkan kepada masyarakat. Nggak bisa. Jadi misalkan kami cuma uang sekian, saya langsung berangkat, nggak bisa. Sepanjang itu misalkan jamaah haji reguler, maka harus mengikuti antrian. Walaupun punya dana sekuat, ya, memang sengaja dia kesini. Maka tidak bisa melakukan pelunasan. Kita tahu nominalnya itu ya saat nanti berangkat. Iya, nominal pelunasan itu tahun 2025 nanti menunggu hasil rapat dengar pendapat Komisi 8 dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Disusun rinciannya, pesawatnya 33 juta, hotelnya 10 juta, konsumsinya 5 juta, terus ininya sekian juta, total semuanya 98 juta. 98 juta yang diambil atau dicukupi oleh nilai manfaat 40 juta, berarti tinggal sisa 60 juta. 60 juta jamaah sudah store awal 25 juta, berarti sisa 35. berapa? 35 juta. Kira-kira seperti itu. Jadi namanya pelunasan itu nanti apabila sudah masuk RDP. Misalkan tahun kuota pemberangkatan tahun depan, itu baru nanti ada nominal pelunasan. Itu pun nanti menunggu hasil rapat dengar pendapat Komisi 8 dengan Kementerian Agama. Komisi 8 Gitu, dengan ya. Kementerian Agama. Mohon dibantu ini edukasi kepada masyarakat, terutama yang mendapat informasi yang kurang pas, ya. Mohon nanti dibantu agar tidak melunasi, tidak mengikuti oknum-oknum yang menjanjikan bisa berangkat lebih cepat.
Mohon. Terus bagaimana informasinya? Bisa kontak Kementerian Agama. Apakah benar ini Pak? Nanti kami sampaikan. Kira-kira seperti itu. Yang di belakang. Terima kasih dari Gawa Sempuh. Ada yang perlu ditanyakan Pak Haji terkait dengan apa yang tadi disampaikan Pak Jenengan, pengajuan percepatan pemberangkatan itu bisa dipercepat dengan alasan mengikuti keluarga yang sudah daftar duluan. Itu sebatas mana? Apa cuma keluarga atau kakek? Ya, umpama saya sudah daftar sama istri 2020, ternyata ada kakek saya yang daftar 2015. Apakah bisa saya mengajukan percepatan pemberangkatan? Ini yang pertama. Yang kedua Pak Haji, saya daftar sama istri itu, setelah masuk ke Kementerian itu porsi saya dan istri itu beda, 12 dikit nomor. Jadi saya sekian 10, istri saya sekian 22. Itu bagaimana besok setelah pemberangkatan, apakah bisa bersama atau bagaimana? Karena bedanya itu dikarenakan waktu daftar di Kemenang itu kemarin ada sedikit kekurangan saat tinggal fotokopi keluar, ternyata ada orang lain masuk di situ sehingga nomor porsi saya sama istri itu beda jauh, selisih 12 orang. Itu pemberangkatannya besok bagaimana? Terima kasih Pak Haji. Langsung saya jawab. Begini ya Pak Mami ya. Pertanyaan di depan tapi ya saya tutup. Jadi istilah percepatan itu mengacu di undang-undang sama PMA tidak ada. Tidak ada istilah percepatan. Kalau yang dimaksud sebagaimana penanya yang pertama, tidak ada. Orang-orang yang menawarkan percepatan kepada haji reguler atau khusus dengan imbalan sekian juta bisa membantu percepatan berangkat karena kami punya orang dalam, tidak bisa, ngomong kosong. Tetapi kalau yang dimaksud percepatan itu karena misalkan penggabungan, baik pendampingan dan penggabungan mahram, maka iya. Nah, terus siapa saja yang bisa? Suami dengan istri yang terpisah tahun pendaftaran. Sepanjang misalkan salah satu sudah masuk kuota tahun berjalan 2025, suami masuk, istri belum masuk. Nah, syaratnya apa? Istri daftarnya minimal 5 tahun dari tahun keberangkatan tahun berjalan. Konkretnya bagaimana? Mbak Mami sudah berangkat? Masih mau akad. Misalkan. Ini cepet loh Pak. Suami, iya, makanya ini saya tanya dulu. Suami Sudah berangkat. sudah berangkat. Nah, misalkan suami daftar di Maret 2012, istri daftar yang bisa mengajukan atau diajukan penggabungan daftarnya berapa kira-kira? Kalau 2025? Setidaknya tahun 2020. Nah, mengenai bulannya tergantung nanti pemberangkatan tahun depan. Kalau tahun depan pemberangkatan di bulan Mei misalkan 13, maka maksimal 12 Mei suami sudah daftar. Mohon maaf, istri sudah daftar, maka bisa diajukan penggabungan mahram suami dan istri. Itu. Selain suami dan istri siapa? Antara orang tua dengan anak. Orang tua sudah daftar 2012 bulan Maret, anak daftar 2019. Boleh mengajukan penggabungan antara orang tua dengan anak. Atau sebaliknya, anak sudah daftar, orang tua belum daftar. Orang tua baru ada rezeki setelah tua, maka nanti anak bisa mengajukan penggabungan mahram antara anak dengan orang tua. Selanjutnya siapa lagi? Antara adik dengan kakak kandung, atau sebaliknya kakak dengan adik kandung yang terpisah pendaftaran. Selanjutnya siapa lagi? Antara mertua dengan menantu. Ya, mertua karena orang kaya ya, sudah daftar dahulu. Alhamdulillah saya jadi menantunya baru daftar kemarin. Saya bisa penggabungan antara anak dengan mertua. Ini tambahan tahun kemarin. Anak mantu dengan mertua bisa. Itu barakallah. Terus yang
Fikum. Pertanyaan kedua, saya terpisah kemarin sekian digit dengan istri. Apakah nanti saya bisa berangkat bareng? Nggak usah khawatir, bisa. Ya, nggak usah khawatir, bisa. Nanti kalau misalnya nggak dibarengkan, Pak itu yang di belakang itu istri saya Pak, tolong naikkan. Bisa. Nanti hubungan dengan Pak Wawan ya. Bisa. Jangankan hanya terpisah digit, terpisah tahun aja bisa. Penggabungan. Gitu. Ya. Teman-teman media, silakan. Biar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita misalkan Gabungan orang tua mahram ya. Ini bagi kami informasi yang baru dan luar biasa gitu ya. Artinya biasa di luar. hal yang bagus sekali. Dan namun demikian, misalkan case-nya kebalik Pak Haji. Kalau ini suami istri sudah berangkat gitu ya, terus kemudian ibunya mau digabungkan ikut gitu ya. Mohon maaf, suami istrinya harusnya berangkat tahun ini atau tahun depan 2025. Terus karena ingin mahramnya atau ibunya itu diikutkan, maka dia maju. Cuman karena misalkan tadi ada ketentuan setelah 5 tahun gitu ya, maka si suami istri ini ingin mengundurkan atau ke belakang gitu ya, ikutin setelah 5 tahun. Nah, ketika ini sudah masuk tahun ini, tahun 2025, apakah misalkan ketika sudah melakukan pelunasan itu bisa mengundurkan tahunnya, atau ya udahlah saya nggak melunasi dulu deh gitu. Tapi dengan konsekuensinya mungkin mundurnya bisa jauh ke belakang. Itu apakah mundurnya itu bisa per tahun gitu? Misalkan ternyata orang tuanya baru daftar 2 tahun ini, berarti dia anaknya ini harus mundur 2 tahun supaya ikuti orang tuanya, atau gimana Pak Haji? Terima kasih. Nah, begini. Bisa disingkat begini pertanyaannya. Ada suami istri, ini kebetulan kuota berangkat 2025. Nah, sementara orang tuanya ini daftar 2021, belum ada 5 tahun. Ini kalau mau berangkat tanpa bareng orang tua, kekasihnya orang tuanya sendiri. Nah, sementara untuk 5 tahun masih kurang 1 tahun. Bagaimana yang dilakukan? Kalau pengen penggabungan mahram dengan orang tuanya, baik itu mertua atau orang tua kandung, maka silahkan kedua suami istri untuk membuat pernyataan tunda berangkat 2025. Pak, apakah sebelum pelunasan atau setelah? Dua-duanya tidak masalah. Sebelum pelunasan, Sesudah pelunasan apa Pak? sesudah juga tidak apa-apa. Resikonya hanya kalau sudah pelunasan, nanti di pelunasan tahun depan tergantung itu naik atau turun. Kalau turun, kalau naik ya nambah. Kalau turun? Kalau turun ya. Kira-kira seperti itu Pak. Kalau masa tunggunya lama Pak, masih 2 tahun 3 terus tunda, nggak apa-apa, boleh. Uang 25 juta tidak akan pernah hangus, tetap dipelihara oleh BPKH. Begitu ya Mas Herdi. Nah, okay. Terus bantuan jika ada misalkan jamaah haji yang mau membatalkan dan mengambil biaya setor awal 25 juta, mohon dibantu diedukasi tujuannya untuk apa. Kalau untuk umroh mohon diedukasi, misalkan Pak, yang menjadi kewajiban kita selaku muslim itu adalah haji. Kalau dengan haji nanti umrohnya dapat, kalau hanya umroh hajinya tidak dapat. Karena tidak sedikit sebagian masyarakat kita tidak tahu menau, begitu ada informasi yang mohon maaf bahasa kasar yang menyesatkan, langsung diterima saja, langsung dibatalkan. Mohon diedukasi agar keperluannya untuk apa. Kalau hanya untuk umroh, misalkan ya itu kan sudah usianya 67 tahun, sebentar lagi berangkat. Iman-iman kalau sudah daftar lama, kurang sekian tahun tiba-tiba dicabut. Apakah ada? Ada. Insya Allah teman-teman perbankan juga sama kasusnya. Banyak sekali pembatalan sebagai mana data itu kan 300. Artinya pembatalan oleh teman-teman BPSB juga banyak sekali. Sama-sama kita dalam posisi diminta oleh Menteri untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat yang mau membatalkan, mohon di betul-betul ini karena apa?
Kalau memang tidak alasan yang penting sekali, mohon diedukasi untuk tidak dibatalkan. Teman-teman di BPSBB juga sama, mohon kerjasamanya. Gitu. Yang dari mana? Ya, Mandala. Mandala FM. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sumber misalkan dari teman-teman DPR, baik pusat, provinsi, daerah. Teman-teman DPR kan politikus ya. Jadi satu sisi alhamdulillah kita terima itu sebagai masukan. Sebelum masuk ke sana ya, tim WAS menilai ini ada sesuatu yang ganjil tahun ini. Mengapa? Tambahan kuota 20.000 yang sejatinya itu seharusnya diberikan kepada jamaah reguler, ternyata oleh Kemenang itu diberikan 50% kepada reguler, 50% kepada khusus. Apakah benar atau tidak? Nah, nanti tergantung jika Pak Menteri diundang di Komisi 8. Karena ini nanti kalau sudah politik, kemarin sebagai Menteri pesan kepada panitia kerja yang baik, urusan politik urusan saya tanggung. Gitu ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau mengacu ke undang-undang, kepada pertanyaan, apa mungkin jamaah belum lunas bisa diberangkatkan? Ya. Di sini saja ya, kami misalkan rek cadangan yang lunas saja Antrinya belum berangkat. Yang lunas berarti ini ada cadangan siap. Karena mengacu ke Dirjen, cadangan kalau yang mau melunasi silahkan, tapi harus menandatangani surat pernyataan. Apabila nanti kuota terpenuhi tidak diberangkatkan siap, gitu ya. Ini yang cadangan. Jadi di Banyuwangi itu ada sekitar 15 cadangan yang sudah dan belum diberangkatkan. Nah, menilai dari situ, pertanyaannya ada perbedaan antara yang berangkat dengan yang melunasi. Kalau itu dibalik, antara yang melunasi dengan yang berangkat memang iya. Itu betul. Jadi itu di Banyuwangi kelebihan 15 jamaah, belum di kabupaten lain. Artinya sudah melunasi tapi belum diberangkatkan. Itu betul-betul ada dan banyak. Tapi kalau dibalik, belum melunasi diberangkatkan, nah, saya masih ini sepanjang datanya oke, atas nama siapa, nomor porsi berapa, oke kita cek. Itu sumbernya dari VO itu dari mana? Misalkan yang mohon maaf Mas Edwin ya, namanya siapa? Kita harus adu data ini, namanya siapa, nomor porsinya berapa, alamatnya mana, baru kita cek. Nah, kira-kira seperti ini jawaban saya. Bank Syariah Indonesia. Pemenang. Yang saya ingin tanyakan itu mengenai pembatalan haji. Pemaparan tadi kan untuk pembatalan haji itu kan bisa diturunkan ke ahli warisnya apabila beliaunya sudah meninggal. Nah, pertanyaan saya, apabila yang bersangkutan ini ingin membatalkan haji, kan masih dalam keadaan hidup, apa bisa diberikan kepada ahli warisnya? Seperti itu Pak. Ya. Pengalihan. Mungkin itu dulu Pak Haji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bintang Tenggara. Terima kasih Pak Haji. Ini ada titipan pertanyaan ya dari pendengar karena luar biasa. Kita itu kan ada citizen jurnalis, informasi dari masyarakat dan untuk masyarakat nantinya. Pertanyaan dari beberapa pendengar itu terkait tentang domisili atau pendaftaran sendiri. Misalkan sudah daftar 2020 untuk pendaftaran haji sendiri, alamatnya di kawasan Banyuwangi. 2025 tahun depan pindah alamat di provinsi lain.
nantinya apakah mengikuti untuk kuota sendiri? Apa ikut di provinsi Jawa Timur atau di provinsi lain yang domisili yang baru? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab dari pertanyaan pasal 19 Bunda, pasal jamaah haji yang membatalkan pendaftarannya. Ini yang masuk ke kalau di pasal sebelumnya 18 di huruf B, ya, huruf B atau ayat 2. Asli surat kuasa kepada ahli waris bagi jamaah haji reguler yang berhalangan tetap atau sakit permanen. Jika jamaah haji itu sakit permanen, maka boleh pada ahli waris. Boleh. Ini yang pasal 18 ayat 2. Bagaimana Bu? Indah. Tanyakan. Ya. Hidup sehat. Oh, begini. Jadi pelimpahan nomor porsi itu baru bisa dilakukan apabila satu sakit permanen atas keterangan dokter, yang kedua meninggal. Jadi kalau mau melimpahkan harus memilih salah satu yang lain. Kalau sehat bisa. Bisa. Nggak bisa. Iya ya. Jadi harus sakit permanen atas keterangan dokter pemerintah. Dokter rumah sakit nggak boleh. Dokter pemerintah yaitu rumah sakit daerah sama daerah yang ada sama Banyuwangi. Itu siapa yang ditunjuk atau meninggal saja. Terus mengenai mutasi atau pindah, boleh kan? Boleh. Tidak apa-apa. Mutasi pindah tempat itu baru boleh terjadi apabila sudah pelunasan, Mas Andri. Kalau seperti ini belum boleh. Ya. Masuk kuota berangkat 2025, terus ada pengumuman setelah rapat dengar pendapat Komisi 8 dengan Kemenak, diputuskan biaya pelunasan tahun ini 40 juta. Setelah melunasi jebret, baru jamaah haji mengajukan permohonan mutasi ke Kemenak Banyuwangi. Tujuannya mana? Tujuan Irian Jaya. Terus nomor porsinya mengikuti mana? Mengikuti Irian Jaya atau mengikuti porsi itu secara nasional, nomor porsi itu. Jadi nomor porsi tetap itu tidak berubah. Kalau berangkat 2005 pindah ke sana ya berangkat 2025. Itulah mengapa mutasi itu baru boleh ketika sudah pelunasan. Sekarang belum boleh, Mas. Jadi jika daftar mau pindah kemana belum boleh. Belum boleh mutasi. Biarkan tetap di sini nomor porsinya dan pendaftarannya. Itulah mengapa pendaftaran itu berbasis domisili, biar nggak ruwet. Biar nggak ruwet. Dimanapun sepanjang KTP Banyuwangi, daftarnya harus di Kemenak Banyuwangi. Tidak boleh daftar di sana. Baru nanti apabila sudah melunasi, boleh mutasi ke Irian Jaya. Atau sebaliknya, penduduk Banyuwangi mungkin sekarang di Irian Jaya, setelah melunasi di sini, kemudian berangkatnya dari sini. Ada seperti itu. Tahun ini 2024 dari Sulawesi 2, dari Bogor kemarin 1,2 itu yang saudaranya Pak Sulu itu ya, nah, suami istri dari Bogor pindah ke sini. Atau sebaliknya dari sini mutasi ke luar Banyuwangi, itu juga ada banyak. Gitu. Ada lagi. Sambil menunggu kesiapan panitia permadangan di perkopian ada itu. Peradangan. Nah, silakan ambil, Bapak Ibu silakan. Perkopian pertean di belakang. Perkopian peradangan. Kalau haji khusus itu begini Bapak Ibu, pendaftaran melalui Biro Travel Haji Khusus (PIHK). Tolong yang legal. Yang legal. Ciri-cirinya di Banyuwangi, PPU penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang legal itu hanya 5. Wih, di Banyuwangi cuma 5 apa aja? Yang izin Banyuwangi. Saya sebut pertama PT Tria Haji Hendrik. Yang kedua miliknya Bu Vini Tamaini, notaris Bapak Jamil.
Taman Surga. Taman Surga. Nomor 3, PT Nazar Jaya Mandiri. Nazar Jaya Mandiri. Ini yang El Royal itu. Nomor 4, Al Haram Tour Wisata Taman miliknya Pak Supronamun. Iya. Pak Bupati. Nomor 3, PT Mutiara Habibie Berkah Amanah yang Kalipulo itu legal. Yang saya sebut terakhir. Yang lain itu cabang. Cabang ada yang legal, ada yang ilegal. Yang legal yang mana Pak? Yang punya izin cabang. Ada pun yang ilegal yang tidak punya izin cabang sama sekali. Apakah ada? Banyak. Ketika ada masalah bagaimana? Ya, urus sendiri. Yang di Curug kemarin, yang 100 jamaah nggak bisa berangkat, yang ikut Al-Hatab Surabaya, nggak usah saya sebut nama orangnya ya, kasihan, sudah tahu. Yang kemarin yang terjadi kasus ini legal, resmi, tapi juga kasus tidak diberangkatkan, yang saya sebut terakhir itu, yang di Kalipulo. Ada sekitar 20 jamaah Banyuwangi tidak diberangkatkan. Bang Rejo, Pak Yai Toyib Amri nggak diberangkatkan Pak. Ikut mana? Ikut PT yang itu. Agar tahu ya Bapak Ibu, agar tahu. Padahal legal. Kok bisa? Legal. Ada 2 kemungkinan PT itu. 1, dibohongi, dihapusi oleh yang di sana, yang di atas. Atau yang kedua, ngapusi. Ya itu makanya ya Allah harus hati-hati betul Pak ya. Jadi monggo Bapak Ibu jika merekomendasi kepada Biro Travel Umroh, berikan kepada Biro Travel Umroh yang betul-betul aman. Kasihan nanti kalau tidak hanya mengejar, mohon maaf, kalau di perbankan referat, kalau di anu fee mengejar fee yang 2.500.000 per jamaah atau 3 juta, mengapa tapi kasihan ke jamaah. Apalagi mohon maaf sudah mau berangkat haji, pendaftaran 2013 dibatalkan untuk umroh. Ya, memang dapat fee 2 juta, kan kasihan jamaahnya. Nanti tidak tahu kasihan. Ya, itu. Terus ada beberapa nama, memang nama besar Jakarta di sini, tapi saya cek memang tidak ada izin kabupaten seperti Anamiro, Arminareka Perdana, izin kabupatennya tidak ada. Izin cabangnya, Safira juga tidak ada. Kita bisa cek itu di aplikasi Gaji Pintar atau di Umroh Cerdas. PT Travel Umroh mana yang punya izin Kabupaten Banyuwangi ada di sini. Dan itu kelihatan semuanya. Ini yang menjadi problem bagi Kementerian Agama. Sementara ini kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya tahun depan atas kegelisahan ini saya akan mendirikan PT, sudah saya daftarkan ke notaris. Saya daftarkan ya. PT saya. PT kemana? Bukan. Permadiangan. Saya mengajukan PT Gemilang 9 Saudara. Insya Allah tahun depan nanti izin. Luar biasa. Amin. Karena sebagaimana Zainuddin bilang ya, kalau kita mau memperbaiki ke sesuatu sistem yang kurang baik, kalau kita hanya berteriak-teriak dari luar, kita tidak bisa apa. Harus masuk dulu. Harus masuk. 9 apa? Nanti ya. Ini promosi. 9 bersaudara. Sudah beberapa kali kita undang Pak, PPW itu sudah beberapa kali, 2 kali kita undang narasumber dari Polres. Di undang-undang ini ayat terakhir jelas, sanksi pidananya jelas. Barang siapa yang mengumpulkan orang dengan begini-begini memungut uang ini, maka pidana 6 miliar atau denda 6 miliar atau pidana 6 tahun. Jelas. 6 miliar atau pidana 6 tahun. Tapi kita belum bisa apa-apa. Kok Kemenak diam saja? Kemenak bukan dalam posisi itu Pak. Kita itu regulatornya. Sebagaimana tadi saya sampaikan, teman-teman di kepolisian ya kan. Teman-teman di kepolisian juga sama, belum bisa berbuat apa-apa jika belum ada laporan. Ini deliknya delik aduan. Kalau belum ada aduan masyarakat yang dirugikan, ya
tenang-tenang saja. Nah, teman-teman media sampaikan itu. Gitu. Pelunasan tadi yang ditanyakan. Pelunasan tahun 2025. Seperti yang teman-teman BSI dan teman-teman yang lain tawarkan, nanti barangkali bisa juga teman-teman BPSBI, BPK yang lain barangkali punya program yang saya sampaikan di sini Pak ya, yang kampung apa itu emas atau apa itu, nah, itu bisa dilakukan oleh jamaah haji, sehingga nanti ketika pelunasan jamaah haji tidak bingung lagi mencari pelunasan dananya dari mana itu. Apakah ada Pak yang ketika pelunasan kemudian mundur tidak bisa lunas? Ada maksudnya, ada. Tidak usah saya sebut nama, ada itu ada. Jadi bagi yang misalkan tidak bisa melunasi tahun kemarin, apakah nanti akan muncul? Pasti muncul, pasti muncul. Jangankan yang sudah mulai 2019 atas nama Bang Rejo, Gus Supron, Pak Ye siapa itu? Tayyib. Ya, Kiai Supron. Kiai Supron itu muncul setiap tahun. Setiap tahun muncul. Akhirnya tahun ini sudah kita habis. Ini, jadi itu porsi batu menghalangi yang lain, kasihan. 3 tahun ini kita habis. Bagaimana? Informasinya dikembalikan, hanya di sistem belum terhapus.